Ya, halo pemirsa, dari panggung diplomasi G20 di Afrika Selatan hingga sorotan anggaran negara yang kembali ke kas, dari gunungan uang hasil korupsi yang dipamerkan aparat sampai dugaan penyeludupan beras di Sabang, dan akhir kemenangan dramatis Rachel Feby serta Raymond Nicolaus di Australian Open 2025. Indonesia hari ini bergerak di antara ironi dan harapan. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Di Johannesburg, Afrika Selatan, panggung G20 menjadi arena tidak hanya bagi diplomasi, tapi juga pertarungan ide. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tampil dengan narasi yang lugas. Indonesia bukan sekedar penonton, melainkan pemain yang membawa solusi konkret. QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard dipamerkan sebagai sistem pembayaran digital sederhana, murah, dan juga inklusif. Di hadapan para pemimpin dunia, Gibran menegaskan inklusi keuangan bukan jargon, melainkan jalan menuju partisipasi ekonomi yang nyata. Namun pidato itu tidak berhenti pada teknologi. Gibran mengaitkan QRIS dengan isu global, yakni utang negara berkembang, perdagangan berkelanjutan, hingga krisis kemanusiaan. Dalam sesi kedua, ia menyentuh tragedi Gaza, Ukraina, dan Sudan, menolak normalisasi penderitaan manusia. Pesan ini tajam, dunia tidak boleh membiarkan konflik menjadi new normal. QRIS dalam konteks ini bukan sekedar alat transaksi, melainkan simbol bagaimana inovasi digital bisa menjadi jembatan antara ekonomi dan kemanusiaan. Indonesia menawarkan model teknologi yang membumi, berpihak pada rakyat, sekaligus relevan bagi tata kelola global. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national QRIS digital payment system demonstrate how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Di tengah dinamika APBN 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan adanya potensi pengembalian anggaran dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hingga November tercatat lebih dari 3,5 triliun rupiah kembali ke kas negara. Dan pemerintah menegaskan dana yang dikembalikan akan digunakan untuk menutup defisit APBN yang mencapai 479,7 triliun rupiah atau 2,02% PDB. Sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga. Nah, fenomena rendahnya penyerapan anggaran mencerminkan tantangan klasik birokrasi. Perencanaan yang belum sepenuhnya sinkron dengan eksekusi di lapangan. Padahal anggaran adalah janji negara untuk menghadirkan layanan publik dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas kesehatan. Ketika penyerapan melambat, manfaat bagi masyarakat ikut tertunda. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Dari penegakan hukum, publik disuguhi pemandangan yang tidak biasa. KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri menata tumpukan uang hasil kejahatan yang berhasil mereka ungkap. Dari kasus Taspen saja, kerugian negara mencapai 883 miliar rupiah. Pameran uang ini bukan sekedar simbol, melainkan pesan bahwa aparat penegak hukum ingin menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Bagi masyarakat, gunungan uang itu menjadi pengingat betapa besar dampak korupsi terhadap rakyat, terutama dana pensiun yang seharusnya menjadi masa depan. Pemberantasan korupsi kini tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga pada komunikasi publik. Data Transparency International mencatat skor Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi 2024 masih 34/100, menunjukkan pekerjaan besar masih menanti. Namun langkah aparat menampilkan barang bukti secara terbuka bisa dibaca sebagai upaya membangun kepercayaan sekaligus menegaskan bahwa uang rakyat tidak hilang begitu saja, melainkan dikembalikan ke negara. Saya ucapkan terima kasih
dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Di Sabang, pintu gerbang paling barat Indonesia, aparat menemukan dugaan penyelundupan 250 ton beras asal Thailand. Dan beras itu disegel kepolisian, menandai ironi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras nasional berada pada titik tertinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan melakukan impor beras. Data Badan Pangan Nasional mencatat cadangan beras pemerintah per November 2025 mencapai lebih dari 3,2 juta ton, angka tertinggi dalam satu dekade. Namun fakta penyelundupan menunjukkan ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan. Di balik karung-karung beras ini tersimpan cerita tentang mafia pangan yang tak pernah benar-benar hilang. Hanya berganti wajah dan modusnya. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya, nggak boleh keluar. Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena Ya, narasi besar ini menyatukan benang merah diplomasi yang menuntut visi birokrasi yang perlu berbenah, transparansi hukum yang harus jadi budaya, kedaulatan pangan yang wajib dijaga, dan semangat juang generasi muda yang mengangkat nama bangsa. Dari ruang sidang hingga lapangan, Indonesia sedang menulis babak baru. Tajam, penuh tantangan, namun tetap menyala dengan harapan. Saya David Silahoy, sampai jumpa.